Secara teknis malah kawan-kawan di diskusi teknis udah mengingatkan, itu hati-hati loh buat bunker di bawah, basement di bawah misalnya, nggak mudah, nggak segampang itu. Ini harus memerlukan perhitungan yang matang. Apalagi ini di titik nol, gagal di situ, gagal se-Sumatera Utara ini kan. Pusat kota ya, lagi bawah misalnya, bangunan bawah, underpass kita sampai sekarang yang di titik kuning sampai sekarang belum operasional. Banyak bangunan-bangunan di sini yang buru-buru sampai sekarang terbengkalai. Amplas itu dulu rencana setahun sampai 3 tahun lebih. Bayangkan jika misalnya basement nanti dikonstruksi rencananya setahun atau rencana sesingkat itu tiba-tiba 5 tahun. Saya nggak tahu porak-porandanya kotanya nanti. Jadi garansi inilah sebenarnya yang kita inginkan bahwa perencanaannya benar. Transparan lah. Transparan dalam hal ini kita nggak tahu, bayangkan yang kita menggugat terus mau bikin apa, sampai sekarang kita nggak tahu persisnya. Kadang mau bikin ini, kadang mau dipindahkan kemari, berubah-berubah terus. Ini yang kita khawatirkan. Jadi sebenarnya kita ini berbuat ini juga, sibuk-sibuk ini, dengan rasa cinta terhadap kota ini, dengan itu juga yang kita harapkan dari pemimpin. Bercerminlah dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Ini kan karena tidak ada melibatkan masyarakat. Itu betul Pak Burhan tuh. Awak dulu masih baca komik di situ, habis itu makan es krim tong-tong, ya bagaimana kalau udah runtuh ke bawah? Wah, kan, awak pun ikut mati rasanya. Jadi memang ya, tapi sebenarnya saya melihatnya kan cuma soal pendekatan kan sebenarnya. Dan nyambungnya sebenarnya. Revitalisasi oke, cagar budaya oke. Tapi kemudian bagaimana mempertemukan kepentingan masyarakat sipil ini dengan pemerintah yang berkuasa. Kalau mau ngitung-ngitung uang ya silahkan, tapi yang yang ini harus dihitung. Kan cuma gitu aja. Iya kan? Ya, saya setuju itu. Saya setuju Bapak tadi itu. Ya, tapi tergantung pendekatannya lagi. Iya kan, Pak itu orang baca komik di bawah pohon trembesi sambil habis itu makan es tong-tong, es apa putar, masa mau diruntuhkan lagi itu? Itu tinggal pendekatan lah. Bang Bahar, ada masalah lagi. Di belakang itu ada hal yang tidak tertentu. Itu masalah anggaran. Anggaran dari mulai berdiri sampai sekarang itu bersetor 6 miliar. Dari mulai berdiri, disewakan dia entah apa namanya, baru setor 6 miliar. Nah bayangkan uang setoran, uang pajak, itu 6 miliar itu PPN itu Bang. Terdengar lagi kabar, dalam penutupan ini ada uang ganti rugi. Itu nggak pernah, sekarang kami nggak tahu itu. Mbak Jaya, boleh kita curiga, tapi ada lembaga yang khusus, minta BPK mengaudit. Artinya kita harus memberdayakan semua sektor untuk kepentingan publik. Kalau tidak ya susah kita. Bang Bahar, kami memulai menuntut ini tahun 2005. Sudah kami kumpulkan 100 tanda tangan untuk menuntut dikembalikan, tapi kami tidak berhak waktu itu. 2005 aku dengan Pendinai Bahu udah maju ke depan dengan 100 tanda tangan di belakang. Kalau dilibatkan lembaga yang berkepentingan tentang itu, Bang, abang orang Medan nggak? Iyalah. Abang orang Medan. Tahulah bang, nggak kalau kita cakap lagi bagaimana lembaga di Medan. Nanti aku kirim sama abang. Katanya betul. Ya, yang kau bilang itu betul ya. Tetapi kita nggak bisa pesimis terus. Masa kan berbeda. Pada saat itu wali kotanya siapa? Pada saat ini kita lihat wali kota kita ini sakti ini. Bagaimana untuk presiden itu sakti. Tapi sejauh mana dia bisa menjalankan kesaktiannya itu untuk memenuhi keinginan publik. Ya makanya aku juga ya udahlah makan kalau situ cuma gitu. Tahu sekarang kenapa? Di Polonia itu sudah buka yang namanya sama dengan Merdeka Walk ini. Ya. Sama kondisinya. Jadi semua yang tenan-tenan yang ada di Merdeka Walk sudah pindah sekarang ke Polonia. Nelayan semua sudah dari situ. Jadi di mana? Di airport yang dulu? Sebelum masuk airport. Sebelum masuk pas masuk itu Bang. Ya di muka Auri itu, sakit Auri. Anda masuk ke dalam itu Bang. Begini, jangan kita lebarkan cerita dulu ke Polonia, apalagi Bang, bukan melebarkan. Tempat pindahnya sudah ada, cuman diminta ganti rugi supaya dipindahkan. Nah uangnya kemana itu? BPK lah turun maunya. Ya masyarakat sipil lah, minta DPRD, minta BPK, lembaga lah minta, pokoknya rame-rame lah dikeroyok. Tapi begini, kalau yang kau katakan tuh Jai, misalnya kan tempat pemindahan sudah ada, orang tuh minta. Kalau aku melihatnya itu bukan ke situ Jai. Ya itu di luar konteks yang lain lagi. Ya itu kan pasti sudah dipertimbangkan. Karena makanya berani Pak Wali Kota itu mengundang Presiden untuk revitalisasi.
Karena sudah diperhitungkan untuk bisa dipindahkan. Cuman aku khawatir tuh begini, barangkali kalau berhasil hidup CS ya dengan koalisinya itu menuntut kembali supaya lapang merdeka ke cagar budaya, ya, artinya lingkungan di sekitarnya itu akan diminta oleh Miduk nanti untuk cagar budaya. Bahkan nanti Aston itu kembali kepada posisi semula dari kantor wali kota, kan begitu. Very good. Sedang, sedangkan itu kan sudah merupakan sumber pendapatan karena ada janjian ya. Jadi itu dikhawatirkan oleh Pemko juga, nanti Miduk minta pula Aston itu dibalikkan lagi karena dia itu satu paket dengan lapang merdeka atau cagar budayanya. Bank Indonesia, kantor pos kan begitu. Itu yang dikhawatirkan orang tuh barangkali kan begitu, Bung Miduk. Gimana Bung Miduk? Ya, pertama tadi Bang Bahar sangat tepat sekali ketika dia menyampaikan Bang Miduk dan kawan-kawan atau Bang Miduk dan para senior jangan lupa ke depan. Bang Kalis ini kok kita lupakan atau kita tinggalkan sebelumnya ini dia. Iya lah. Nah, padahal itu kan kedatukannya opungnya gitu loh. Iya. Karena dia dulu itu. Saya Pak Burhan dan Bang Jaya, ini kita dengan ada pesan dari Bang Bahar ini, aku dengan harus berani, kita harus dengan berani menyeret Bang Kalis supaya masuk kita sama-sama ke depan. Untuk mendudukkan revitalisasi lapangan merdeka yang sekaligus untuk memutus kontrak Aston itu jangan sampai 2 kali ke depan. Balik ke situ, marwah kota Medan ini akan bangkit lagi gitu loh. Masa Bang Is sama Bang Bahar, kita bangga wali kota kita ini bolak-balik masuk terali. Kan nggak benar juga kita ini sebagai warga. Iya. Harusnya kita kan bangganya itu kita bisa memproteksi wali kota kita, janganlah disekolahkan terus. Iya. Wah, ini kita 3 kali kayak gini kok kita kerja kita mencaci terus. Pak Miduk, kalau bisa wali kota ini jangan lagi RI 1 jadi Mendagri ke depan. Bahkan RI kan sumuk 1, Mendagri RI 1. Itu yang harus kita dorong. Secara politik. Bolehlah dari Jadi, iya dong. Jangan dianggap musuh, anggap teman dong. Iya kan? Kalau dia berhasil revitalisasi bisa menjadi Mendagri, bisa Ya. jadi RI 1. Bang Bahar, kasihan. Pertama kasihan menengok Medan. Iya. Menengok Medan. Dia tidak bersahabat dengan Medan. Itu masalahnya. Kami datang aja, surat kami nggak pernah dibalas. Surat kami nggak pernah dibalas, Bang. Untuk audiensi aja nggak pernah dibalas. Tanya Mamido. Berapa kali surat udah kami layangkan? Sekarang Nggak pernah ini. dibalas. Iya. Sekarang ini tahu waktu dekat yang ini. Ya, udah berapa lama? Tanya Mido lah. Berapa kali Mido? Berapa Ya. Burhan? Berapa kali udah surat kita kirim? Nggak pernah dibalas. Pak Miduk ini selalu Pak Jaya yang jadi temannya, lupa dia Bang Halis. Itu Wah. aja selama ini. Aku nggak pernah. Aku ikut di belakang orangnya aja. Bang Bahar, kan begini Bang. Aku ini kadang-kadang terlalu norak nengok-nengok milenial ini, terlalu dilambung-lambungkan RI 1 ini kadang-kadang. Justru tetap kalau sebisa-bisanya para senior harus kita libatkan. Ya. Karena pengalaman dan experience ada di sana, jaringan ada di sana, kan gitu kan Bang Bahar kan. Jadi mungkin dengan cakap-cakap kita pagi ini, sebenarnya kita belum menemukan klik aja nih gimana masuk sama Pak Wali. Ya. Bang Bahar, kita sudah memulai dengan cara baik. Berapa kali surat kita untuk audiensi nggak pernah dibalas? Ditegur pun tidak. Ini di zaman wali kota yang sama ini. Iya, tanya kami dulu. Terangkan dulu. Berapa kali surat kita udah? Iya Bang. Jadi Bang, kemarin kita masukkan lagi lah surat kita yang ketiga. Tetapi langsung kita go show. Kita bilang hari Selasa kami mau datang. Dan kita datang. Dan kita sudah bilang sama protokolnya. Kami datang ini untuk memastikan kapan kami mau dijadwal. Supaya kami masuk. Dengan cara elegan lah kan Bang. Ya. Jadi semoga Bang dengan percakapan kita pagi ini menjadi doa. Kalau bisa minggu depan ini gimana aja supaya Pak Wali ini berani untuk ketemu sama kita Bang. Sebenarnya dia mungkin Bang karena nggak tahu aja, tapi orang sekitarnya mungkin Bang yang melapisi Bang. Tujuan kita ini satu. Kita duduk-duduk bicara begini pun berenam. Kenapa kita rela duduk begini? Di Sabtu pagi ini harusnya kita banyak kerjaan lain. Karena ini untuk Medan juga. Kembali kepada pokok pembahasan kita.
pada saat waktu koalisi mula-mula yang dibangun kan begitu dengan koalisi yang sekarang ini yang setelah revitalisasi, apakah pokok pikirannya itu sama nggak bahwa itu Koalisi menjadikan masyarakat sipil, Bang, itu bantuan untuk Aceh dulu. Aku Oh. banyak Sumatera Utara. Habis Oke. itu 2006 kami dengan Pendi Naibaho mengumpulkan 100 tanda tangan untuk lapang merdeka. oke. Udah selesai. Sekarang Mido mau muncul, silakan. Aku nggak ngikut. Aku ngikut di belakang. Tanya sama Mido nih, ada Mido. Apa yang Bukan. kau lakukan? Di awal itu ya, Ya. apakah mereka yang hidup saya sekarang ini betul-betul mengikuti apa yang di pemikiran di awal itu? Enggak, mereka waktu aku ikut sama Pendi Naibaho maju ke pengadilan, itu mereka belum ikut. Ya, apa yang diinginkan waktu itu terhadap lapangan merdeka? Iya, akan lapang mereka keluar dari lapang merdeka kan lapang merdeka. Itu dulu. Dikembalikan kepada cagar budaya dan Iya. membebaskan dari bangunan Merdeka kan lapang bangunan. merdeka. Itu kalimat kami pertama. Yang tidak Baru ada lagi maju. tempat jualan-jualan itu maksudnya ya. Iya, di mereka kan lapang merdeka. Itulah kami yang pertama. Ya. Dan itu udah selesai. Nama Mido maju, aku juga ikut aja di belakang. Aku ikut ada pertemuan-pertemuan, aku ikut belakang, aku nulis. Hanya itu. Ya, intinya kan sama perjuangan itu dengan pemikiran yang sekarang yang hidup saya Sama, perjuangkan. nggak ada beda. Cuman dulu kami merdeka kan lapang merdeka. Mereka itu akhirnya tuntut dari cagar budaya, berhasil. Nah, setelah keluar dari cagar budaya, Jokowi membuka batu pertama. Jadi polisi masyarakat sipil ini berjuang membebaskan lapang mereka dari tanan-tanan yang ada, udah bebas, datanglah wali kota menyatakan itu revitalisasi. Yang direvitalisasi itu apa? Kan harusnya jelas, revitalisasi dulu dia vital, sekarang tidak vital karena begini-begini. Nah, divitalkan kembali. Kan itu kalimat bahasa Indonesianya. Kemarin tuh kehadiran presiden meletakkan batu pertama itu untuk apa? Apa yang di Revitalisasi. revitalisasi? ABC-nya Pak. Nggak ada. Nggak tahu, tanya sama orang ini lah. Nggak tahu ada itu. Ya, Esensinya begini, Pak Miduk mengatakan sudah surat yang ketiga. Yang namanya perjuangan itu barangkali surat yang keempat, surat kelima, surat keenam, baru berhasil. Jadi jangan dulu patah semangat. Ya. Yang namanya usaha kan, ini kita semua ini kan untuk kepentingan publik ini kan ada usaha namanya. Nah, itu ada. Mau saya tanyakan Memiduk, revitalisasi yang bagaimana yang diinginkan sebenarnya dengan peletakan batu pertama oleh Pak. ABCD-nya apa? kalau kita masuk ke Pak Wali, kemarin waktu kita jalan-jalan sambil refreshing ke tempat Pak Rijali Nasution di pusat trainingnya dia di Galang sana, Bang. Akhirnya ada satu rumusan sampai ke rumah Pak Burhan kita temukan, Bang, yang mau kita sampaikan secara tulis-tulis. Supaya nanti kita waktu ketemu dengan Pak Wali, jangan ini nanti lisan, mengendap lagi kan gitu. Tetapi tertulis dan bahkan kita sampaikan dari tingkat nasional sampai ke gubernur dan kawan-kawan media gitu. Yang pertama adalah kita menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali karena dia sudah menetapkan lapangan merdeka menjadi cagar budaya. Dan kedua, kita juga menyambut baik dan berterima kasih. Pak Wali ini sudah bisa mengundang RI 1 untuk meletakkan batu pertamanya. Dua. Yang ketiga, kita mengusulkan supaya Pak Wali mengusulkan kepada pemerintah gubernur dan pemerintah gubernur dengan Pemko Medan mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya ini menjadi situs proklamasi karena kita ingin ini memang cagar budaya tapi statusnya nasional gitu loh, Bang. Karena cagar budaya itu bisa statusnya di provinsi, bisa juga nanti cagar budaya itu statusnya di kota atau kabupaten. Ini situs proklamasi ini dia statusnya nasional itu. Yang keempat, kita katakan kalaupun revitalisasi dilakukan sekarang sama Pak Wali, yang kita maksud adalah buka pagar, bersihkan bangunan dari atas, perbaiki rioling supaya saluran jangan macet seperti selama ini kan sering banjir. Iya kan, Bang? Nah, kemudian yang kedua, surat tanah lapangan merdeka ini kok bisa ada dua? Dibuatlah jadi satu. Karena kan dari awal kita melihat lapangan merdeka ini satu.
Kok bisa ada 2 sertifikat? Itu karena terkait dengan yang sebelumnya, Bang. Cara pemanfaatan yang sebelumnya itu gitu loh. Yang kelima kita bilang, kalaupun ini diperlakukan menjadi cagar budaya revitalisasi ini, kita bukan mau menahan, bukan mau menolak, tetapi ikuti ketentuan-ketentuan undang-undang regulasi yang berlaku. Supaya di kemudian hari, jangan nanti ini menjadi temuan juga bagi Pak Wali, dan sangat memalukan bagi Pak RI 1 gitu loh.